Maju Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kakak-kakak. Sehat nih kayaknya puasa. Insya Allah. Alhamdulillah. Puasa kamu masih? Masa dong? Jam berbuka. Sekarang kita udah makan tempe. Gimana mendoan? Ramadannya asik? Kayaknya saya merasa saya agak lebih maksimal lah beribadah di Tahun lalu kenapa? Tahun lalu sih. Oh tahun lalu saya tahu. Banyak bolosnya. Tahun lalu saya tahu ada apa. Kurang Apa ada. deh? Saya tahu ada apa. Kurang bergairah lah. Tahun lalu nggak usah di sini. Tahun lalu saya tahu. Apa? Banyak utang. Enggak, kalian berdua tahun lalu saya tahu. Apa nih tak? Apa? Hah? Hah? Permohonan tahun lalu kita belum puasa kan. Permohonan. Begadang tiap hari kita mah. Oh. Iya. Tahun lalu kan saya ada di Iya. situ. Makanya nggak maksimal tahun lalu. Kalau Iya, sekarang lebih plong begadang kayaknya. mulu. Ya alhamdulillah Ramadan kali ini walaupun tidak banyak agenda buka puasa bareng teman-teman ya. Ya Iya, nggak ngapain banyak sih? dia. Ya ngapain sih? Tapi ya nggak banyak loh tahun ini. Iya tahun rasanya. ini tapi mungkin Iya, itu juga yang membuat suasana nggak terlalu ini ya. Kalau kata di BIM slang, hidup kan makin mengerucut. Iya. Kalau seiring bertambahnya usia, Ya, hidup makin mengerucut. ya diundang teman-teman ya juga tidak bisa karena bentrok dengan yang lain. Dan juga tidak terlalu separah dulu. Mungkin juga tradisinya karena COVID sudah jarang kan kita bukber-bukber itu ya. Jadi Jadi, udah bergeser ke biasa. Udah menikmati yang nggak harus hadir gitu ya. Nggak Tapi apa-apa nggak ada. Ramadan ngapain aja selain Saya puasa ya? ini agak curhat ya. Hmm. Ramadan tahun ini tuh saya agak melankolis loh. Ush. Kita bilang tadi bagus sih dia malah. Iya, maksudnya bagus, bagus. Tiba-tiba langsung sana ya. Kenapa ingat Apa surga kenapa? kamu? Apa? Enggak maksudnya ya kalau lancar insya Allah lancar ya. Alhamdulillah. Ya misalnya saya sih belum pernah telat sahur ya sampai hari ini. Oh iya ya. Udah pada telat sahur belum? Belum. Iya maksudnya Ini ya. lumayan nih. Ini udah apa ya? Saya termasuk juga di puasa ini yang paling sering makan sahur. Saya. Sahur ya, sahur tuh sunnah loh. Tapi agak apa situasinya tuh agak melankolis aja, agak lebih reflektif. Kenapa? Umur kali ya. Ya mungkin. Lebih apa ya, lebih mencoba ya udah ini aja let go aja gitu. Lebih bersyukur. Ya lebih let go, lebih ya inilah hidup gitu. Kenapa? Gak tahu sih. Dalam sih. Agak dalam memang Ramadan tahun ini ya. Jadi lebih reflektif, lebih dewasa, Reflektif ya, lebih. Bang Ferry lebih mensyukuri Sama ini lebih dirimu. nggak yang menggebu, maksudnya nggak menggebu-gebu masuk gini loh. Ya kayak mungkin tadi ya tradisi bukber, oh harus ini Udah ikut tahu. ini. Sekarang sih kayaknya ya jalan aja. Kalau Kalau nggak belanja? nah belanja Menggebu. enggak beneran. Udah mendewasa. barusan mau beli vinil kata. Saya klarifikasi, mau beli vinil itu rencananya udah dari tahun lalu. Bayangkan Menahannya keinginan setahun. Iya. Nah kalau belanja kayaknya nahan belanja lagi. Belanda. Perang dong sama Belanda. Nahan belanja tuh sejak di Amerika loh bang. Nggak maksudnya kan ya kemarin ke Amerika ya. Saya nggak beli apa-apa loh di Amerika. duit kurang atau memang Kalau duit ada insya Allah. Sombong amat kata Mandra. sombong amat. Kalau duit mah insya Allah ada. Cuman nah itu lebih menikmati suasananya aja. Gitu. Nah, kalau saya ya, dulu ya. Aduh dikit saya tuh Iya. kasih oleh ke belakang loh aku. Dulu Ini loh ini. bulan Ramadan sebelum-sebelumnya itu mungkin Bang Ferry sama Bang Jenis juga. Sehari itu kita bisa dempet 2, dempet 3 Bukber bareng. Terus Iya. sebentar di Maghrib sini kita langsung iya, di tempat sebentar lain. di sini terus nanti sebentar lagi ke sana. Saya sih bulan puasa ini nggak ada gitu saya. Jadi ya Ada udah gitu kalau nggak, Bang? Enggak ya? aku ada momen misalnya ada undangan bareng nih undangannya. Cuman ya udahlah pilih satu aja. Kalau emang Iya. satu nggak kekejar ya udah nggak usah gitu. Iya. Itu Hidup mengerucut. ya udah mencoba lebih nggak ambisius ya Iya, untuk iya. memenuhi seluruh hasrat kita, memenuhi kebahagiaan teman-teman kita ya. Tapi kalau Ramadan tuh saya pernah ada situasi kita tuh pamrih Kenapa? pamrih dalam beribadah. Ya nggak sih kalau Ramadan? Gua puasa nih gitu ya. Enggak, bukan. Jadi maksudnya tuh Sedekah kayak ibu kan waktu kemarin sedekahnya Bang. Muri. Iya, ini merah-merah ini buat apa? Buat ke musola gitu.
Ya kan kita. Merahnya apa tuh? Merah Rupiah lagi ya. Dolar dia. Dolar nggak merah, hijau. Hijau. Apa tadi pamrih? Jadi Misalnya kenapa tuh? nggak kan kita tuh jadi misalnya baca Quran, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Mau dilihatin orang. Bukan mau dilihatin orang, tapi pamrihnya tuh ke Allah. Karena kan ganjarannya tuh kan besar ya kalau Ramadan ya. Ini gini-gini kan kita belajar agama ya teman-teman ya. Kan ganjarannya besar, jadi kayak wah mau ada pamrihnya gitu kan. Saya udah lakuin ini, ada perasaan itu ya? Ada perasaan itu. Sementara kalau udah nggak Ramadan tuh ya sesuatu aja. Sholat yang wajib-wajib aja gitu nggak sih? Atau gue doang ya kayaknya? Iya, tapi kan kalau menurut ulama kan seorang istri itu. Kok istri? Kenapa istri? Enggak, maksud seorang kata ulama. Seorang istri itu karena dia banyak berkorban ya, melahirkan anak ini. Dia lebih mudah jalur surganya. Iya. Hubungannya sama pamrih tadi apa? Yang ya hubungannya ya sepanjang pamrih dengan Allah sesuai track recordnya seperti TNI. Ya itu saya dengar ceramah itu cemburu saya karena 8 pintu surga dijamin untuk perempuan gitu ya. Mau nangis boleh, saya nih, makanya saya gak melankolis nih. Boleh milih pintu yang mana saja. Misalnya pintu puasa, padahal puasanya cukup puasa Ramadan yang wajib. Gak harus jadi, kan nama pintunya. Iya ya. Kan nama pintunya serius nih. Serius nih. Kan nama pintunya Ar-Royan ya. Ar-Royan ya, ahli puasa kan. Ar-Royan itu puasa artinya? Ya, ini nanti walaupun tahu agama nggak tahu dalam-dalam banget sih. Jadi cukup dia akan milih saya mau masuk pintu ini gitu. Padahal ya puasanya puasa wajib aja. Bahkan laki-laki yang ahli puasa pun belum tentu dapat pintu itu ya, ahli ibadah kan ada pintunya juga Pak. Pintu jihad dari jihad gitu ya. Jadi kalau semua 8 pintu boleh milih kan bayangkan Pak. Pintu mana saja gitu ya. Nah, di satu sisi ya itu bagian dari kalau kita bersyukur dengan kerja-kerja ibadah kita kan ya. Ya Ramadan menyenangkan. Satu hal ini nggak bisa dinilai ibadah sih sebenarnya. Dulu kalau kita sedang malas tidur pagi itu sakit kepala nih. Tapi selama Ramadan saya nggak pernah nih. Padahal tidur pagi juga. Yang sakit kepala. Setelah sholat subuh. Ya. Jadi kayak udara pun ikut berubah. Kamu nangis betul lah nih. Ngeri. Melankolis dia betul ya. Ramadan ini agak melankolis ya. Karena kan sebenarnya relasi Ramadan itu kan relasi personal ya dengan Tuhan. Kan puasa itu untukku gitu. Jadi bukan untuk siapa, bukan untukmu bahkan. Ibadah personal itu kan. Itu untukku, tersembunyi ya. Sangat personal dan ini diperuntukkan untuk zat yang maha kasih gitu ya. Jadi bayangkan relasi personal itu. Dan karena ini relasinya personal, artinya setiap relasi personal itu kan punya cerita masing-masing. Nggak bisa bilang, oh ibadahku lebih hebat, ibadah ini segala macam. Jadi ini relasi yang luar biasa menurutku ya. Wajar aja agak melankolik si ibu ya. Tapi Ramadan ini bukbernya mantap nggak? Enggak, tapi sebelum melankolis tadi ya mungkin karena ya kan saya perempuan ya. Ya perempuan kan ada mensnya ya. Nggak apa-apa kan ngomong mens ya? Nggak apa-apa. Kan ya ini. Maksudnya karena awal Ramadan kemarin tuh mens maksudnya laki-laki dalam jumlah jamak. Anda salah. Kalau laki-laki dalam jumlah jamak tuh MEN, kalau sendiri MAN, nggak pakai S. Nggak pakai S, Pak. Nah. Karena bukan berarti kan nggak semua yang bilang S kan, nggak semua yang S itu banyak. Bukan man kan? mens jadinya kan? Ya karena pas awal puasa kemarin tuh pas saya lagi datang bulan, jadi kayak sedih dari awal udah nggak ikutan gitu. Oh dari awal kamu nggak? Jadi sekarang ya lama banget dong kalau. Jadi mungkin dari startnya udah karena ngerasa nggak ikutan dari awal ya, jadi melankolisnya ke bawah. Pilihan kamu apa? Kamu bayar atau bayar dengan puasa atau ya, ganti lah. Bayar dengan ganti memberikan puasa. Makan. Nah, kalau puasa karena halangan gitu
Ganti harus dong. dibayar sebelum puasa tahun depan. Iya. Iya. Aku aliran emang beda, banyak aliran. Baju dikit, Nggak, ada juga orang yang ditumpuknya, nggak boleh ya? ditumpuknya Ditumpuk. sampai Jadi kapan? hutangnya 2 tahun, nanti tahun ketiga nanti baru dibayar. Yang Boleh? jelas wajib dibayar. Oh. Nah, Kalau itu teknis tuh ya. jadi sebenarnya kata Nah, itu ulama saya nggak paham lebih ya. baik diselesaikan. Takut lupa ya. Jadi yang kayak ditumpuk itu artinya dia lupa ada hal yang harus dia bayar. Ya. Jadi begitu dia lupa, dia wajib juga tetap membayarnya sebelum datangnya puasa Bulan berikutnya. depan, tahun Karena depan. ada ulama yang berpendapat belum lu bayar, lu belum bisa ikut. Karena itu hutang. Ada utang. Makanya untuk membayar hutang itu ada fidyahnya kan. Kalau makan. nggak sanggup bayar dengan Iya. puasa boleh bayar. Harus dituntaskan. Jadi cari yang murah lah. Jadi ada juga sih orang merasa dirinya mampu membayar. Padahal mungkin kesibukannya, kondisi badannya atau apa. Ya bayar aja karena itu rukhsah yang diberi Allah, dan Allah tuh senang kalau dapat pengistimewaan Hadiah, itu dipakai hadiah. gitu ya. Ini kami bukan Ya kami nggak ini ngomong nggak ini, Ini terbatas pendapat kok, kami. pengetahuan kami tuh terbatas ya. Iya. apa. Tapi Tapi kan agama sampaikan awalnya sedikit, saling mengingatkan, saling kan mengingatkan boleh. dalam kesabaran dan kebaikan. Iya. Kalau sedikit sampai. Walaupun kita nggak sabar-sabar betul gitu ya. Buka puasa yang paling berkesan. Jenis makanan nih. Selama tahun ini atau selama seumur hidup? Lah, ilah nih sampai Tahun seumur ini hidup aja. nih Oh, tahun ini. tahun ini Seumur aja lah. hidup. Kan ibu udah lama hidup. 10 tahun yang lalu gitu kan. Wah, warungnya udah tutup. Tahun ini ya. Nah, buka puasa dan sahur tahun ini saya soal makanan juga nggak yang apa gitu, enggak loh. Ya udah adanya apa gitu. Mungkin tua kamu ya. Iya. Makin bijaksana. Iya, maksudnya nggak yang harus ada apa, harus ada menu apa, kolak apa, enggak. Kita makan bareng di Abu Nawas itu sebelum Belum. Selama puasa itu kan pas nonton Nonton Abdur. Abdur ya. Abdur. Bang Abdur kami Abdur. nonton. Kami nonton. Aku juga nonton. Iya. Yang kami belum bersepakat tuh nonton Panji. Oh iya, Mahal. mahal Mas Panji. Iya. Iya, aku tahun ini ya makanan tuh nggak ada yang harus apa gitu sih, biasa aja. Kamu nggak ingat makanan? Kalau istri saya kan dia ingat tuh makanan masa kecilnya ya. Besok kalau pulang Pempek. Pempek ya? Iya, tapi pempek tuh udah jadi makanan hari-hari juga. Oh, saya kemarin Maju sih, dikit. saya kemarin sih ini ya pas pulang ke Batu Sangkar tuh sempat 2 hari pulang pas awal-awal puasa tuh. Dendeng. Nah kayak itu juga bang, makanan yang dimakan waktu kecil-kecil dulu tuh. Ingat ya? Waktu zaman sekolah ya, waktu sekolah di Batu Sangkar tuh pas pulang, kayaknya beli ini deh, beli gitu. Mas Hari. Hah? Mas Hari. Bukan, ayam goreng biasa. sih, Teman-teman, kalau di Batu Iya. Sangkar ada namanya bakso Mas Sama. Hari. Mie ayam Enak di terenak. dunia. Oh, Enak di dunia. bakso itu Ayam simpang boba namanya. asalnya dari Batu Sangkar. Nggak ada di dunia. Ini Orang Batu Sangkar. ini, nonton Iya, makanya aku ini bilang kan cerita bahwa Pak Fadli merasa bahwa itu bakso paling enak ya. Iya. Ya, kita Sedunia percaya akhirat. lah ya. Dia makan makanan masa kecil ya. Bener kecil ayam goreng biasa, cuman Ya berarti dia seumur punya. hidup dong, katanya tahun ini. Iya yang dimakan tahun ini kan, Oh, yang iya, terasa di ini lumayan enak juga. Terus apa ya kemarin itu ya? Itu aja sih bang. Dan iya betul, saya juga nggak Terlalu ini ya, mungkin turun berat saya. Cuma puasa turun berat saya. berapa 2 kilo? 2 kilo, udah 2 kilo turun berat Dasar, badan dasar. saya. Karena mungkin ya makan juga nggak terlalu banyak sih ya. Terus ini ngurangin ini apa? Goreng. Oh, ini apa Aku nggak terlalu banyak apa? makan. Jadi Karena batuk kemarin pas pas awal puasa. pas sebelum Ramadan ya. Sebelum Ramadan jadi saya ada sama keluarga, ada Zoom, keluarga besar ya. Zoom keluarga besar saya. Ini Keluarga darah biru saya. ada biru. Nah, Keluarga dia ke Zoom. ya kan jauh, nggak semuanya ada. Apa pernah? Emang nggak pernah ya? Enggak, kenapa enggak? Kita udah lama nggak Ketemuan. ketemu Iya, nih. karena ada yang di Jakarta, ada yang di Zoom. mana, ada yang di mana. Ya salah satu kan teknologi dimanfaatkan dong. Ya Dan Zoom. pas Zoom tuh datang semua. Nggak juga sih. Nge-Zoom. Enggak, tapi ada yang di luar Jakarta. Ada, Betul, ada, keluarga. ada. Oh, ngapain tuh? Maju dikit kenapa sih? Batin ya, gitu-gitu juga. Nggak bosan kamu nih seminar Zoom, diskusi Zoom, Nggak, ngapain rapat tuh? Zoom. Nah ini makanya saya mau cerita. Ah, Ya jadi ya keluarga saya kan dari ibu saya, keluarga dari ibu saya. Jadi kayak Pak De, Bude kan udah pada tua. Ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta. Cuman 2 kota sih sebenarnya, Jakarta sama Jogja doang.
Sosok lagi zoomnya tinggal Jakarta ke Berapa Jogja, orang dekat. tuh member Zoom-nya? Waduh, lupa saya. 20 sampai? Enggak sih. Adminnya siapa? Adminnya saya. Saya disuruh jadi moderator. Nah itu Terus ngapain? temanya emang menghadapi Ramadan. Saya bersiap menuju Ramadan. Ada ustadznya? Ibu saya Oh. Mereka keluarga Ustadz cuma Pak. Ngapain? meragukan antum, meragukan keluarga, Oh, iya? meragukan keislaman keluarga saya antum. Enggak, maksudnya ada ada orang yang disiapkan khusus. Nanti untuk- orang nanya keluarganya ini siapa? Agim. Jadi ini contoh ya, ditelepon Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Ustadz kami mau Iya. Mau Zoom, isi pengajian. Pengajian Gimana? di mana? Sama keluarga AR Fahrudin. Ya segan ya. Lanjut aja lah. Jatuh mental saya tuh. Jadi ibu saya yang ngisi. Jadi digilir. Oh. Nanti siapa yang ngisi? Pengajian siapa? keluarga gitu ya? Pengajian keluarga gitu kan. Itu apa yang disampaikan Bu? Nah, yang disampaikan oleh Zoom ini enggak tahu. Ada sama. coba deh sekali-sekali kalau keluarganya nggak bisa ngumpul ya lebarannya Zoom aja, murah, nggak usah pakai baju yang gimana, efektif gitu. Jadi salah satu pesan yang ibu saya sampaikan tadi hubungan sama makanan ya. Jadi ibu saya itu kan di salah satu lembaga keagamaan ya, ormas keagamaan ya. Sebut saja Aisyah. Misalnya Aisyah. Misalnya Aisyah. Ibu saya tuh bagian lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup deh. Nah, Karena Auriga juga. Aktif di Greenpeace. Dewan Penyantun Warsi. Nah, salah satu yang di campaign sama Asia. lembaga lingkungan hidup itu kan ngurangin yang namanya waste food, sisa-sisa makanan. Nah, itu kalau ditarik ke agama ya jangan mubazir, jangan berlebih-lebihan. Kadang-kadang Ramadan tuh kita suka beli apa. Terus enak, terbuang-buang. terbuang-buang, akhirnya nggak dimakan. Padahal paling makan beli es buah, nanti ada es buah, kolak apa, nggak dimakan. Besoknya buat sahur nggak dimakan juga, terus dibuang gitu. Jadi salah satu pesannya, katanya kan puasa kan kita nggak makan nggak minum ya, harusnya lebih hemat, tapi justru lebih boros dan ada dampak lingkungannya. Mengubah ternyata tabiat gitu. juga Ramadan itu ya. Kalau Nih kayak saya- gini-gini nih habisin nanti. Saya ditanya nggak makanan. Oh ya silakan masnya jawab. Kita ini termasuk orang yang dulu sering bukber kan. Iya. Ya, minimal kita bertiga. Tahun lalu sering ada banget rasanya ya. capres dan segala Iya macam. nggak sih? Tapi kayaknya bukan sesuatu. Kok saya nggak bukber sama Ninis Fadli ya? Bukan sesuatu yang lapar gitu, enggak, bukan sesuatu yang ya udahlah mereka sedang ngapain gitu ya. Ya terasa apa ya namanya? Nggak maksa, pengertiannya lebih tinggi. Nah itu tadi yang let go, Santai lah. aja gitu. Jangan serius betul lo harus gini Oh, kalau nggak ketemu puasanya nggak temenan. Iya. Gila. Tapi Emang saya, puasa doang? tapi saya udah selesai sih sebenarnya kalau kangen-kangen makanan ya. Dan ini makanan yang juga nggak istimewa sih Pak. Di bulan puasa kita juga minum kopi di Kanabu kan. Iya, iya, Cuman ingat mau ngopi itu aja. Bahkan tidak ke tulip honye. Aneh banget kopi combrang. Kopi kecombrang, tidak juga ke second floor. Oh, selama belum puasa belum ada kopi kecombrang. Belum ada. Mungkin kayak sudah lebaran. Iya nggak apa-apa juga. Jangan maksa lagi. Udah sahur mie instan belum? Nah, tuh, udah. Kalau tuh saya pengen tuh. Sudah. Udah saya penuhi kemarin. Sudah melakukan dosa juga di Jogja kemarin ya Pak. Iya. Kalian Kita ke Jogja nggak ngajak saya? iya kan kami dendam sama Perludem. Emang Perludem aja yang bisa Rakernas. Kemarin itu ngelihat Fadli yang lain ya masak mie, Iya, akhirnya masak mie. Makan pop mie saya kemarin. Makan mie. Karena saya ingat Itu selama pertama. bulan puasa kemarin itu udah 14 hari apa 13 hari puasa ya. Tidak. 13. Saya belum makan mie goreng. Hmm. Kalau mie rebus kayaknya waktu itu udah di Padang. Sudah. Nah itu Ramadan nih. Ada rencana pulang kampung merayakan Lebaran di mana? Oh Bu iya. Ninis dulu, Bu Ninis. Bu Ninis dulu. Jangan pempek lagi. Let go. Bu Ninis lebaran di mana? Nah, ini itu pertanyaan. sebelum menjawab itu ya. Kamu udah jarang ke Padang Lebaran Saya ke Padang tahun ini? tahun lalu. Tahun lalu. Nah, saya perlu menjelaskan dulu kedudukan dan posisi saya terkait dengan kampung halaman. Ya, Karena itu tidak penting. jelas ya. Terlalu banyak cabangnya. Terlalu ya. banyak ininya. Jadi, teman-teman semuanya, kalau dari garis orang tua, saya ini orang Jawa. Eh, Ibu saya dari Yogyakarta,
Bapak saya Kediri, Jawa Timur. Tapi lama di Palembang. Tapi saya lahir dan besar di Palembang. Kuliah di Depok, hidup di Depok sampai sekarang. Suami saya orang Minang pun juga, ya mungkin Minang ya. Campuran juga. Nah jadi saya kalau ditanya, ini pulang kampungnya kemana? Ya tergantung suasana. Ya tergantung suasana maunya kemana gitu. Tahun ini kemana? Tahun ini saya seluruh proses Ramadan sampai sholatnya akan di Jakarta, di Depok, sampai di Jakarta, di Depok. Tapi insya Allah akan ke Jogja. Jogja kapan tuh, Bu? Nanti tahu orang kapan saya ke Jogja. Bukan rahasia banget, tanggal 1 saya ke Jogja. Saya kebayang Jogja itu kayak Jakarta kan? Nikmatnya saat Lebaran atau saat Ramadan? Kayaknya saat Ramadan ya. Kalau orang Jakarta bilang menikmati Jakarta itu Lebaran gitu. Yeah. Oh iya, nah iya. Gini ya. Saya tuh kalau sama Jogja ada rasa kalau saya ke Jogja tuh saya pulang ke rumah. Ada tuh rasa-rasa. Karena emang ada rumah di Jogja kan? Enggak, kamu aja, semua orang yang pernah merasakan Jogja kota ini ngangenin. Iya. Enggak ngangenin tapi rumah. Kan bisa juga rumah home. Iya, jadi punya rumah. Rumah saya kan di gang. Rumah saya di gang. Kan kalian tahu rumah saya masuk gang. Jadi kalau ke Jogja tuh misalnya baru landing turun pesawat tuh kayak welcome home tuh terasa. Coming home. Coming home terasa. Apa tadi pertanyaannya? Iya, nah kan. Suasananya. Suasananya lebih nyaman puasa atau Lebaran? Makan makanan buka nggak waktu Lebaran di Jogja? Buka kayak semua. Buageng gitu buka? Buageng buka. Buageng buka. Buageng buka. Klotok? Buka. Klotok sih aku belum pernah ya, tapi kayak misalnya mie, sate, gudeg of course. Karena juga kan Jogja tujuan mudik kan, jadi rame. Pasti. Nah di Jogja itu teman-teman, kalau kan biasanya gudegnya apa? Nanti dibilang jatuhin merek lain ya, nggak jadi deh. Kamu gudeg. Jadi gudeg yang biasa keluarga saya beli itu nggak gudeg yang mainstream orang tahu, yang terkenal juga sih dan enak juga, cuman gudeg. Bukan, jadi nama gudegnya tuh Yuhadi. Dia ada di Kauman, tuh daerahnya Muhammadiyah ya, deket keraton itu ada gudeg Yuhadi. Ya dia emang nggak ada toko besarnya ya, emang harus pesan. Nggak ada cabenya? Justru banyak cabenya, pedes. Aku lupa kemarin waktu kalian berdua ke Jogja itu. Enggak, aku lupa pas kalian berdua kemarin ke Jogja. Aku udah di otak nih, Aku udah mau WA Fadli. Kamu pindah-pindah. Aku udah mau WA Fadli, mau Yuhadi apa enggak? Cuman kemudian enggak terrealisasikan dengan ngechat aja. Padahal sudah berapa kali kami bilang kami itu pecinta gudeg sepanjang ada sambalnya. Ada. Justru pas ke Jogja kemarin itu enggak ada juga ya? Enggak ada. Ada, nah kan pas kita ke Jogja. Seminar di UGM. Iya, seminar di UGM kan. Abis itu ibu saya ada di Jogja kan, yang kalian ketemu itu kan. Nah ibu saya pulangnya bawa Yuhadi. Iya betul pengkhianat dia. Nanti saya bawain. Saya bawa kan. Kita berkali-kali bilang. Iya kemarin saya keingetan tuh mau dibawa. Enak banget. Baru gudeg kalau ada sambal karena paripurna dia kan. Pedas sih. Dan bukan gudeg basah. Jadi enak juga berarti Lebaran di Jogja ya. Enak sih. Itu berkebalikan dengan Padang ya. Kenapa Padang kan semua warung tutup. Karena 3 hari sebelum Lebaran tutup, setelah Lebaran tutup. Jadi harus nunggu dulu kan. Kalau kita kangen, terus harus nunggu warung buka lagi kan. Apalagi di kampung dia. Mas Hari buka? Buka dia. Nggak pulang kampung Mas Hari. Mas Hari kampungnya di mana? Solo kayaknya dia. Solo apa Pekalongan? Maju dong. Solo apa Pekalongan dia? Tapi dia pulang kampung. Bakso Mas Hari lebih enak daripada Samrot Solo. Biasanya pulang kampung Mas Hari. Enggak, dia buka Lebaran dia. Oh bukan. Ini panen dia pas Lebaran itu. Ya, menjajah dia. Nah sama ini kan biasanya kalau kan kita. Naik apa ke Jogja? Kereta apa pesawat? Naik kereta, orang biasanya naik kereta. Serius kereta? Kereta api. Serius. Tapi tanya dong kereta yang mana? Kereta yang naik dari Gambir. Mana lagi? Ini ada lunch. Iya. Satu keluarga. Apa tadi? Nah kalau puasa Lebaran itu kan kita kayak takut gemuk gitu kan. Mau banyak makanan santan apa segala macam. Gitu. Ini sekali ini asli tai dia. Enggak. Dia in this apa point, the point kamu untuk kamu takut gendut tuh apa? Enggak. Kamu udah sangat kurus sekarang. Bukan. Dengerin dulu. Kayak menghina kami kamu gitu. Denger dulu. Makan aja lah. Enggak, nah iya saya mau bilang gini. Momen Lebaran itu nggak apa-apa lo makan aja. Karena saat makan ya, kalau saya prinsip saya ya,
karena kamu udah stabil nih. Enggak, kamu Allah nggak fair Akbar. bicara itu nih. Enggak, saya mau bilang gini teman-teman ya, 2 orang ini nggak usah didengerin, dengarkan saya saja. Dalam makan ya, kalau saya makan itu tuh nggak sekedar makan. Dalam makanan itu kan ada memori, ada ya kita kumpul sama orang-orang deket, ada oh dulu makan sama ini, oh dulu Mas Hari ini makan di sini sama Mas Hari. Jadi kalau makanya Ibu menangis makan martabak hari yang diradu dalam tuh ada memori nggak nangis dengan siapa di Palembang sama martabak hari itu ya? Sebut namanya lu. Nah, maksudnya kan dulu waktu sekolah kan tinggal di Palembang makan martabak hari itu ya? Iya kan? Itu kalau saya makan Bang Hari itu kan waktu sekolah. Bisa aja. Iya jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Jadi maksudnya nggak usah takut. Oh toh Lebaran kan momen kumpul ya, jadi nggak perlu. Nggak ada momennya, ada silaturahminya, makan ya kalau mau. Justru kan di Padang juga gitu Bang, tersinggung orang kalau Lebaran kita makan ke rumahnya. Jadi makan tuh kan ada nilai sosialnya juga, jadi makan nggak usah nanti jangan pikirin berat badan ya. Abis itu jadi baru. Kalau Fadli yang baru turun 2 kilo, dia naik 8 nanti itu. Turun 2 naik 8 plus 6 dia jadi. Ya itu sih gimana kita gaya hidup aja ya. Tetap pengendalian dirinya harus nah itu tadi yang aku mau bilang. Kadang kita tuh mengendalikan diri pas Ramadan aja karena merasa kayak ada pamrihnya gitu loh pas kan nggak makan siang gitu ya. Pas habis makan silahkan aja mengenang memorinya, makan silakan, tetapi jangan lupa sunatnya puasa Syawal jalanin juga gitu. Oh iya puasa 6 itu ya. Yang poin kamu ya jangan hanya mikirin puasanya saat Ramadan, setelah itu karena sebetulnya sekolahnya itu bukan saat Ramadan tapi setelah Ramadan. Oh ya Allah. Cocok nggak jadi cucunya. Nah, tempat yang paling ingin dikunjungi Ramadan. Ya. Ramadan apa Lebaran? Lebaran. Oh Lebaran. Waduh apa ya? Bali apa? Kan kamu nggak mungkin Istana Pagaruyung. Bu, tahun lalu saya buka puasa di rumah Fadli loh. Oh iya. Oh iya. Oh karena kamu pulang. Padang. Abang tahun lalu di Jakarta kan? Ini basah ya. Apa dari basah? Ya kan kita prinsipnya nah gitu kan ya. gitu maksudnya kalau momen kita tuh kayak makan di rumah temen didatengin makan aja. Cuman waktu itu kan ada situasi aja ya. Ada situasi aja tahun kemarin ya. Ada jadi ini tiba-tiba emosi saya. Iya. Ada problematika dinamika ketatanegaraan kantor ya. Hampir keluar perpu gitu. Apa ya tempatnya Bang ya? Kalau di Lebaran di Batu Sangkar itu biasanya ya kita bolak-balik aja di rumah di rumah keluarga mama, rumah keluarga istri, bolak-balik. Tempat kopi yang di Padangan. Yang orang Malaysia sering itu enggak? Yang desa terindah dunia akhirat itu enggak desa terindah ada tempat kopi. Hah? Oh iya di ini ya apa? Kopi yang makan kopi kawah. Iya kopi kawah namanya di daerah Sungai Tarap itu masih ada nggak ya? Kayak lebih masih ada cuman kalau Lebaran tuh ramai banget, ramai betul. Saya itu hampir bisa nggak ada yang saya terlalu ingin kunjungi. Ya tipikal saya pemalas kalau Lebaran sih, ingin santai di rumah nonton. Dulu kan ada kebiasaan nonton film-film. Dono. Home Alone. Home Alone tuh kalau Natal. Kadang-kadang Lebaran juga muncul loh. Itu kalau Natal. Beda Lebaran. Nih. Kami saling menghormati. Apa agama saya ini? kita kalau Lebaran biasanya Dono. Film Dono. Ya, kadang-kadang sudah berapa kali nonton ya, cuman ingin nggak tahu kenapa itu. Iya memori ini aja. Kalau dulu saya kalau ke Jogja ya, tahu nggak kemana? Ke UGM. Apa ya? Karena bapak ibu saya kan kuliah di sana ya. Iya masih. Apa pentingnya? Kalau penting. Berarti UGM lebih hebat dari UI dong. Ya karena kan waktu itu cuman kayak dulu tuh kuliahnya di sini. Masih ada kampusnya? UGM kampus presiden kita loh. Gedung kampusnya masih sama atau udah baru? Kampus presiden kita. Itu marah orang yang mempertanyakan. Iya, emang dia kuliah di UGM? Kuliah di UGM berdasarkan. Damul kah? Dayon. Jadi semua orang punya apanya lah ya. Ke UGM.
kekhususannya ada yang datang ke UGM. Ngapain? Gitu. Betapa. Oh sama ini, ya bapak ibu saya kuliah di UGM kan, jadi oh ini dulu kampus bapak, ini kampus ibu gitu. Terus Diulang terus tiap tahun tuh. iya loh, makanya saya nggak mau kuliah di sana. Terus jadi kan bapak saya tuh dulu ngekos di tempat ibu saya. Kos campur. Sembarang Oh, ngomong. Oh, ibu punya kos-kosan orang tuanya. Iya, nah rumah yang kalian iya. datengin Oh, kemarin jadi itu. bapakmu ingin berharap dapat koskan gratis tuh pacarin. Kayaknya dapat rumah itu deh, tapi sekarang rumahnya dikasih. Pembahasan gitu. Sensitif tau. Kacau. Ya masing-masing orang punya kenangan, punya. Nggak, jadi dulu kakek saya tuh di rumahnya ada kos-kosan. Nah kan rumah kakek saya kan dekat sama UGM. Bapak saya ngekos di situ. Gitu. Pak AR nih ya. Bapak Yang saya bukan tukang- Pak AR, Pak Agus. Iya. Pak R punya kos-kosan. Pak AR punya kos-kosan. Yang jualan bensin. Yang jual juga kan. bensin. Nah bapak saya ngekos di situ, kuliah di UGM. Nah sama kalau dulu ke Jogja itu, ini bapak gue nonton nggak ya? Gus. Nggak apa-apa kok. Tantang Semarang itu. Ini jadi dia suka makan apa gitu misalnya ya. Oh, makan kuliah. makan kuliah, makan gudeg ini, makan mie rebus ini. Nah, kami itu harus di situ juga makannya. Oh, ini dulu zaman bapak kuliah gitu. Terus misalnya sekarang nggak diterusin sama anaknya. Dia bilang kok anaknya nggak nerusin sih gitu. Ya anaknya di sekolahin lah, bapaknya nggak jualan gudeg lagi. Iya. Tapi itu kenangan itu nih. Iya. Kenangan itu kan dia butuh proses kan. Ada banyak hal. Ngapain ngomongin bapak Ya saya? adalah kita akhirnya akan menjelang Lebaran. Mama Mary mudik juga ya? Kemana? Mudik, saya mudik ketemu sama Fadli. Ninis tahun ini Kami tidak di ke Jogja. Padang, Jogja ya. dia ke Jogja. Lama lagi saya di Jogja. Keluarganya. Tapi F2N mau mengucapkan selamat Lebaran. Minal aidin wal Maaf faizin. Mohon maafkan kami. Kami pasti ada salahnya. Kami ini mulutnya memang Nggak sekolah. tidak sekolah, tapi hati kami baik kok. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa diambil dari konten-konten kami ya. Amin. Insya Allah kalau Ya. kebaikan itu ada. Mohon F2N lebih rutin lagi ya. Oh ya boleh. Jangan terlalu sibuk. Tapi aku mau nanya serius. Hah? Nanti F2N jadi ganti F2H nggak? Hah? Fadli Ferry Heroik. Enggak kan ya? Itu salah satu Makin- kekhawatiran saya loh. Nggak, Nggak Nis, tahu nggak kamu nih? Mulut kita bertiga ini membuat Heroik nggak mau jadi bintang tamu di sini. Kamu ulang lagi buat Heroik. nggak mau. Fahri Hamzah. Nanti jadi F2H enggak kan ya? Halo Heroik, kami tetap undang, tapi nggak mungkin juga kamu kan menjadi F2H karena ini bukan forum direkturnya Pluto. Oh ya oke. Ini Berarti Ini masih ya. Bukan ex officio. dan dia kayak nggak sanggup sama kita gitu ya, Nggak mau. karena mulut orang ini gitu ya. Iya. Tapi tetap Heroik satu saat akan kita undang. Oh iya. Tapi jadi tetap F2N ya. Iya. Udah 5%. Iya, iya, iya. Udah, Assalamualaikum. Assalamualaikum.